Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online meskipun tidak siaran langsung. Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita perhatikan beberapa kumuan dan warta jemaat. Kebaktian Minggu dan jam doa Rabu yang diadakan di gedung gereja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker saat bernyanyi. Setelah kebaktian Minggu ini, ada latihan angklung WBI Cibubur. Harap anggota angklung hadir untuk latihan supaya semakin siap ya. Yang berikutnya, ada banyak latihan hari ini. Setelah kebaktian Minggu ini juga akan ada latihan drama Pria Baptis Cibubur. Mohon bapak-bapak yang sudah dibagi perannya untuk tinggal dan berlatih. Setelah kebaktian Minggu juga akan ada latihan vokal grup guru sekolah minggu dikoordinir kepala sekolah minggu. Saya tidak tahu tempatnya bagaimana. PBI, WBI dan sekolah minggu akan berlatih setelah kebaktian. Berikutnya, hari ini akan ada upacara baptisan Saudara Yosafat, Saudara Leonel, Saudara Dennis, dan Saudara Angel. Mohon Bapak Ibu Saudara mengikuti dengan khidmat sambil mengingat kembali kenangan Bapak Ibu Saudara di masa lalu ketika dibaptiskan. Akan dilaksanakan setelah nyanyian penyembahan. Berikutnya. Hari ini akan ada rapat panitia perancang Minggu 14 Mei 2023 jam 7 malam via Zoom. Harap panitia perancang mempersiapkan laporan kegiatan dan rencana program pelayanan ke depan. Yang berikutnya, akan ada WBI Rayon Timur pada hari Sabtu 20 Mei 2023 di Gereja Baptis Indonesia Sola Gracia Sukatani. Mohon WBI berkumpul di gereja jam 9 pagi. Ya, WBI Rayon Timur akan bersekutu di Gereja Baptis Sola Gracia Sukatani, berkumpul di gereja jam 9 pagi atau berangkat dari gereja. Kalau berkumpul nanti berangkat ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu Saudara, ada peringatan ulang tahun ke-33 Gereja Baptis Indonesia Cibubur dan peringatan kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan di gereja pada hari Kamis tanggal merah 18 Mei 2023 jam 9 pagi. Dan beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, di antaranya membagi takjil di masa bulan puasa dan pembagian sembako di lingkungan tetangga kita sudah menjadi berkat. Yang berikutnya, KPW Ciracas akan bersekutu di rumah Bapak Sabari di Jonggol pada hari Minggu 21 Mei 2023 jam 3 sore. Selain ucapan syukur juga dilaksanakan KPW. Indonesian Baptist Youth Conference akan diadakan pada 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Surabaya. Bagi yang sudah mendaftar silakan mempersiapkan diri. Juga gereja akan melaksanakan sekolah Injil liburan pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2023 dengan camp atau kemah di gedung gereja ya. Guru dan murid sekolah minggu harap mempersiapkan diri khususnya dari kelas Indria sampai Madya kalau nggak salah ya, tunas muda ya. Yang berikutnya, Asian Baptist Women Union akan diadakan pada tanggal 11 sampai 14 September 2023 di Hotel Mercure Jakarta. Ini gereja kita belum punya utusan ibu-ibu muda yang bisa berbahasa Inggris, yang ada waktu tanggal tersebut silahkan memberitahu ketua WBI kita Ibu Veta Praptinilar untuk bisa menjadi utusan. Yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 dan akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Berikutnya, data kehadiran minggu lalu, Pria Baptis Cibubur hari Senin 1 Mei 10 orang, kebaktian doa Rabu 3 Mei di gedung gereja 22, secara online 20 orang, KPW Depok minggu yang lalu 19 orang, sekolah minggu yang lalu 54 orang, kebaktian minggu yang lalu 90 orang. Kita rindu supaya yang kebaktian di gedung gereja semakin banyak ya, sudah mulai berkurang ya, tapi
masih kita harus tetap waspada. Yang berikutnya data kehadiran demonstrasi KPW khusus 1 Mei 2023 12 orang, kebaktian doa hari Kamis 4 Mei 2023 16 orang, kaum muda remaja hari Sabtu 14 orang, WBI demonstrasi hari Sabtu 7 orang, kelas pranikah hari Minggu 7 Mei 3 orang. Yang berikutnya kelas baptisan 7 Mei 2 orang, sekolah minggu 7 Mei 20. Ini pembawa acara Bapak Bayu Primantio, singers Ibu Ike Sari, Saudara Boy Zai, musik Bapak Edi Sulistiono, Saudari Diasnita Naomi, slide Saudara Yoga, OBS Saudara Eren Kristo, sound system Bapak Purnomo, persembahan Bapak Halomuan Ibu Deborah, penerima tamu Ibu Ria Kurniasih, Ibu Tursini, dan keamanan Bapak Nanan Sutisna. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan, hari Rabu 17 Mei, renungan Bapak Sujud Prasetyo, pembawa acara Bapak Awi Halimiarja, pemain musik Saudara Sopater, operator slide Saudara Venesia, OBS Saudara Antoni Halim, operator sound system Saudara Boya Delkanzai. Pembukaan sekolah minggu depan, pembawa acara Ibu Retno Mardiningsih, pemain musik Saudari Wihelmina Binasti. Kebaktian minggu depan, pembawa acara Ibu Lydia Krisnawati, singers Ibu Lita Andriani, Saudara Peter, pemain musik Saudara Ernst, Bapak Setio Haji, Saudara Rafael. Slide Saudari Rahel Yunisin Panjaitan, OBS Saudara Damas. Sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Ibu Tanti dan Bapak Putra, menerima tamu Bapak Dwiarso Ibu Nining, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Silakan para petugas mempersiapkan diri. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun hari Senin besok Ibu Sulami. Ya, hari Senin ya. Lalu hari apa itu 17 tuh? Rabu. Wah, hari Rabu jam doa. Ulang tahun kita Gereja Baptis Indonesia Cibubur, dan hari Sabtu Bapak Andreas Atmojo Sukiyo 20 Mei. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Mami dan Pak Sukiyo, dan kita nanti akan memperingati bersama-sama ulang tahun gereja kita pada peringatan kenaikan Yesus Kristus di hari Kamis 18 Mei. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita ikuti kebaktian dengan khidmat. Nikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian pagi ini. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya undang untuk sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memuji karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian penyembahan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
pujian dari hatiku. Lalu di Setiap waktuku tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan karya terbesar, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami, karya-Mu yang sungguh besar dan mulia dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang selalu baru yang Kau selalu hembuskan tiap pagi bagi kami ya Tuhan. Mengucap syukur untuk pimpinan, penyertaan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk itu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, di pagi yang indah ini kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan pada kebaktian di hari ini ya Tuhan. Bila kiranya Engkau sendiri yang akan hadir ke tengah-tengah kami, Engkau mau tutup bungkus hati kami agar kami boleh dapat dilayakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, Engkau akan terus sertai ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyaksikan upacara pembaptisan dari keempat saudara terkasih kita semua, yaitu Yosafat Ariza Aryatama, saudara Waranei Leonel Moreno Ondang, saudara Denis Ray Manuel Nainggolan, dan saudara Angel Brilian Leonardo. Upacara pembaptisan akan dipimpin oleh Pendeta Aryo Basuki. Ya. Baptisan kita tahu tidak menyelamatkan, tetapi mengapa kita lakukan? Karena Yesus memerintahkannya di dalam amanat agungnya. Demikian juga Yesus telah memberi teladan sehingga kita sebagai orang percaya yang menyatakan diri sejak saat kita dibaptis kita mengikut Yesus, itulah pengumuman yang dilakukan di hadapan jemaat bahwa anak-anak ini, saudara-saudara kita yang kekasih ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Mari kita akan menyaksikan bersama-sama dengan khidmat, dan biarlah ini juga menjadi ingatan bagi kita bahwa kita pun pernah mengambil keputusan yang sama untuk kita kembali kepada komitmen kita yang semula untuk mengiring Yesus seumur hidup kita. Saya persilakan yang pertama, Saudara Yosafat Orisa Aryatama. Yosa, kamu sudah mengambil keputusan percaya kepada Yesus? Pada pagi hari ini sesuai yang kamu pintakan ke Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, maka saya akan membaptiskan kamu. Mari kita laksanakannya. Berdasarkan kuasa dan persetujuan dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, maka pagi ini 14 Mei 2023, saya membaptiskan engkau Yosafat Orisa Aryatama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang berikutnya, Saudara Warani Leonel Moreno Ondang. Anak-anak ini membawa sapu tangan, tapi semua dicelupkan di air. Ya, nggak apa-apa, ya. Yang penting iman mereka, ya. Apakah kamu sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Onel? Oke. Pagi ini berdasarkan kuasa dan persetujuan dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, saya membaptiskan engkau Warani Leonel Moreno Ondang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Yang berikutnya Dennis Ray Manuel Nainggolan. Dennis, apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Oke. Sesuai dengan permohonanmu dan sebagaimana yang disetujui Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, berdasarkan kuasa dan persetujuan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, saya membaptiskan engkau Dennis Ray Manuel Nainggolan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang berikutnya Angel Brilian Leonardo. Angel, apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Oke, berdasarkan permohonanmu dan juga persetujuan dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, maka pada pagi hari ini 14 Mei 2023, saya membaptiskan engkau Angel Brilian Leonardo dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, upacara baptisan sudah berjalan dengan lancar. Minta tolong Bapak Kustiadi Basuki memimpin kita di dalam doa, ucapan syukur atas baptisan yang telah terlaksana, sekaligus mendoakan para baptisan untuk imannya bertumbuh. Silakan Bapak Kustiadi. Di mimbar saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan yang indah ini, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini telah diadakan upacara pembaptisan bagi anak, yaitu Saudara Yosafat, Saudara Lionel, Saudara Angel, dan Saudara Dennis. Biarlah pembaptisan ini yang mereka alami dan mereka lakukan menjadi kenangan yang terindah bagi mereka. Bahkan tidak hanya kenangan, kiranya boleh terus menambahkan iman, memperkuat iman mereka, dan lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan keempat anak ini ke dalam tangan kuasa pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah dengan pertolongan dan campur tangan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan Yesus saja. Kami juga menyerahkan orang tua mereka untuk bisa terus mendidik mereka di dalam dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Kiranya Kau berkati mereka berempat, Kau berkati juga orang tua mereka, agar anak ini boleh terus bertumbuh di dalam bimbingan orang tua mereka sesuai dengan dan seturut dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Baik, sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah kita. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman, Denganmu Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan. Kita nyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, kuasa kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya-Mu Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, sukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, kami duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita akan membaca secara silih berganti. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 43 sampai dengan 54. Ayat yang ganjil saya akan bantu membacakan dan sidang jemaat akan membacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan.
Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia berbuat air menjadi anggur. Dan ke Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Kita akan terus muji dan muliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman dari nyanyian pujian nomor 226, "Hidupku Tuhan kini milik-Mu." Hidupku Tuhan kini milik-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap imanku, makin rapat padamu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Bait yang kedua, kaum wanita. Aku dalam kehendak-Mu, oleh kuasa rahmat-Mu. Kau harapanku, selamat hidupku, yang diserahkan padamu. Bersama-sama. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi. Bait yang ketiga, kaum pria. Nikmatku yang tak ada taranya saat di hadirat-Mu. Padamu ku dapat berkatalah bagai pada kawanku. Bersama-sama. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi. Bait yang keempat, bersama-sama. Sia kasih kepadaku tak terduga dalamnya.
cita-citaku dalam surga yang cerah. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga yang baru, dari keluarga Bapak Yose dan Ibu Trevena. Kami persilakan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, terima kasih telah memberikan kami ruang kesaksian. Kami ucap syukur atas pernikahan kami berjalan dengan baik, dan semua itu bukan karena kekuatan kami berdua atau yang lain, tetapi karena support dan dukungan Bapak dan Ibu Saudara sekalian serta Tuhan Yesus menaungi kami berdua. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Yose dan juga Ibu Trevena untuk kesaksiannya. Sekali lagi selamat atas pernikahannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam hidup rumah tangganya. Kiranya terus Tuhan sertai dan pimpin. Saat ini kita akan menyaksikan penyerahan piagam baptisan dan Alkitab yang akan dipimpin oleh Bapak Dinar Andri. Kami persilakan. Tes 1. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Baik, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan di mana anak-anak kita sudah dibaptiskan dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana sudah menyatakan percayanya adik Yosa, adik Onel, adik Dennis, dan adik Angel. Untuk itu kami dari gereja akan memberikan surat baptisan dan tanda baptisan berupa Alkitab yang nanti akan dibagikan kepada masing-masing peserta yang tadi sudah dibaptiskan. Saya mohon untuk berdiri di depan adik Yosua, adik Onel, adik Dennis, dan adik Angel ke depan semua. Silakan nanti Dennis dulu. Maaf, Yosa di sini dulu, Yosa depan sini. Jangan terlalu pinggir. Yosa, terus Onel, Dennis, dan Angel. Baik. Kami atas nama gereja mengucapkan selamat sudah dibaptiskannya adik-adik kita Yosa, Onel, Dennis, dan Angel. Pesan kami adalah apapun yang terjadi pada diri kalian pada saat iman kalian goyah, pada saat kalian sudah dibaptiskan pada saat ini, kami berpesan janganlah meninggalkan iman kalian. Mungkin suatu saat lagi nanti menjelang dewasa kalian akan pindah dari gereja ini, melayani di tempat lain, bekerja di kota lain. Namun yang saya pesan dan gereja ini pesan adalah ingatlah hari ini bahwasannya kalian sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pesan kami semua. Atas nama gereja kami akan terus memantau dan membimbing kalian jikalau kalian membutuhkan sesuatu bimbingan yang berkaitan dengan iman dan rohani kalian.
Dan Bapak Pendeta di sini juga selalu siap untuk membimbing kalian semua. Sekali lagi atas nama gereja saya ucapkan selamat untuk kalian berempat. Saya mohon Mbak Naomi untuk maju ke depan. Saya akan mempersembahkan Alkitab yang pertama, ini untuk Yosa. Sekali lagi selamat. Tepuk tangan dong. Yang kedua untuk Ade Onel. Selamat Ade Onel. Lalu untuk Mas Denis, silakan. Selamat. Dan yang berikutnya adalah Angel. Selamat. Demikian Bapak Ibu semua, kami atas nama gereja sudah memberikan surat baptisan di dalamnya, di situ sudah termasuk juga dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh Bapak Pendeta dan saya sebagai perwakilan ketua keanggotaan. Semoga ini menjadi titik awal kalian semua, bahwasannya Tuhanlah yang menjadi juru selamat kalian dan menjadi penolong kalian sampai kalian dipanggil Tuhan. Amin. Oke, janji ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kembali ke tempatnya masing-masing. Oh, tunggu dulu, yang dibaptis berdiri. Wah, tuh. Ya, nggak dihukum kok, enggak. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan yang akan ditampilkan di layar. Itu ada di surat baptisan mereka, Perjanjian Gereja Baptis. Kalau Bapak Ibu Saudara punya seperti yang diterbitkan di Gereja Baptis Indonesia Cibubur, bisa dilihat lagi. Dan di dalamnya ada Perjanjian Gereja Baptis. Yang dibaptiskan boleh lihat itu kartu baptisannya di dalam. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengucapkan angkanya dan Bapak Ibu Saudara beserta dengan saya akan membacakannya bersama-sama untuk mengingatkan kita perjanjian kita setelah dibaptis. Slide berikutnya Mas Yoga, ya. Siap ya. Kita akan bersama-sama dengan mereka mengucapkan ini. Saya mengucapkan angkanya dan Bapak Ibu Saudara beserta dengan saya membacakan kalimatnya. Perjanjian Gereja Baptis 1. Saya yakin dan percaya setelah saya memperoleh pimpinan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan khidmat dan penuh sukacita saya masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. 2. Sebab itu saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian dan penghiburan, meningkatkan kerohanian, memelihara kebaktian beserta upacara-upacara, tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas memberi persepuluhan dan persembahan, guna penyelenggaraan dan pembiayaan gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. 3. Saya berjanji untuk memelihara rasa kasih dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan ke jalan keselamatan, adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, dan perjudian, berusaha untuk mengutamakan kepentingan gereja dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. 4. Saya berjanji dalam pernikahan saya dengan sadar akan memenuhi ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. 5. Saya berjanji pula bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus ini, saya akan membuang adat kebiasaan,
kepercayaan agama saya yang lama, dan penyembahan berhala atau jimat-jimat dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 6. Selanjutnya saya berjanji akan memperhatikan sesama dalam kasih persaudaraan, mengingat di dalam doa, membantu dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, bersedia untuk damai, selalu ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat saya. 7. Lagi pula saya berjanji, bila mana saya pindah dari tempat ini, secepat mungkin akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen seasas, supaya saya dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Terima kasih pembacaan yang luar biasa. Kiranya kita juga semua diingatkan akan janji kita ketika kita telah menjalani baptisan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada pembaca. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing, adik-adik. Puji Tuhan, serangkaian upacara pembaptisan sudah berjalan dengan baik. Mari kita melanjutkan acara kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Suruhan memberi yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mohon untuk petugas persembahan, Bapak Halomuan dan Ibu Deborah, untuk membantu mengedarkan kantong persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur tiada henti-hentinya ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, dan Tuhan selalu mengasihi kami. Di dalam segala kekurangan kami, Tuhan selalu memperhatikan keadaan-keadaan kami. Terima kasih Tuhan, bukan kami yang memelihara hidup ini Tuhan, tapi kami memiliki Tuhan yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga yang selalu mengasihi dalam melihara dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan hari-hari hidup kami. Tuhan senantiasa melihara kehidupan kami hingga tiba saatnya ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan. Kami ingin membalikan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami melalui persembahan dan persepuluhan. Pakailah ini Tuhan untuk dapat memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan diselamatkan. Sehingga hanya nama-Mu ya Tuhan yang semakin kami tinggikan, dan nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan. Dan kami juga akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Rendahkanlah kami siap merendahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kelemahan kami Tuhan yang tidak berkenan ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selagi kantong persembahan diedarkan, mari kita bersama-sama muji lagu persembahan dan juga untuk persiapan firman Tuhan. Nyanyian pujian 305, Tuhan bagimu.
Yesus, Kau telah rela mati gantiku. Tak mungkin ku hidup jauh darimu. Kasihku tambatkan, ikrarku ucapkan, harta pun ku serahkan, Tuhan bagimu. Doamu tak henti naik bagiku. Imanku pun teguh, tak mungkin layu. Tahankan, kasihku masyurkan, pujiku naikkan, Tuhan bagimu. Ajarlah ku setia, ikutlah teladanmu. Tiap hari ya Tuhan, sepanjang umurku. Kasihku pancarkan, hidup Kau abdikan, jiwaku antarkan, Tuhan bagimu. Pendeta Aryo Basuki, kami persilakan untuk naik ke depan. akan hidupku dalam suka duka, bagimu selalu, dan bila ku pandang wajahmu, ku senang, ku akan berdendang, Tuhan bagimu. Inilah tekad kami bahwa hidup kami bagimu, sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Kalau pagi ini kami bisa berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu, itu juga karena berkat-Mu. Dan teristimewa saat ini kami siap bersama-sama memperhatikan kebenaran firman-Mu, menerima, menampung berkat yang Tuhan curahkan dari surga untuk kami berupa kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah menjadi pedoman, pelita, terang bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang memperhatikan, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.
Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik yang sudah menolong kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini secara khusus sudah pernah saya sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah dibaptis. Biasanya di pelajaran kedua sampai saya menyampaikan pelajaran ini. Dan di dalamnya adalah tentang bertumbuh, ya, tentang bertumbuh. Dan saya sering menggunakan ilustrasi ini. Bila kalian melihat anak-anak yang calon baptisan itu, bila kalian melihat seorang anak yang sudah besar, tapi belum bisa jalan, makan masih disuapin, belum bisa naik sepeda, belum bisa ini, belum bisa itu, semua ada di kursi roda, bahkan mandi pun harus dimandiin, bagaimana perasaan kalian? Saya bertanya kepada mereka, dan semuanya anak-anak yang dibaptiskan itu menjawab, kasihan Pak. Loh, kenapa kasihan? Karena dia nggak bisa menikmati yang lain, nggak bisa seperti teman-temannya bersepeda, atau bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, memang keadaan yang tidak bertumbuh itu adalah suatu keadaan yang kasihan. Kita kalau disuruh ngurus satu anak yang demikian saja, mungkin yang Bapak Ibu Saudara pernah lihat di panti asuhan mana itu? Rawinalaya, sudah usia dewasa tapi masih banyak hal yang perlu dibantu, masang sepatu dibantu, makan dibantu dan lain sebagainya, belum bisa sendiri dan lain sebagainya. Kita merasa kasihan dengan itu. Demikian juga kalau rohani kita tidak bertumbuh, yang kasihan saudara seimannya, Pak Pendetanya, guru sekolah minggu dan lainnya. Karena sama seperti mengurus bayi jasmani, demikian juga mengurus bayi rohani. Sehingga saya menekankan pada mereka, kalau kalian kasihan dengan keadaan itu, Tuhan juga kasihan sebenarnya. Sehingga kalian harus bertumbuh. Bertumbuh adalah suatu keharusan, termasuk bertumbuh dalam iman. Bertumbuh adalah tanda kehidupan. Dan pagi ini saya tidak secara khusus memikirkan bahwa pas mereka dibaptis, pas mereka saya khotbah Yohanes 4 ayat 43 sampai 54, tapi kok ya pas cocok gitu ya. Ya, ini berkat Tuhan. Sehingga pagi ini kita akan bersama-sama melihat dari peristiwa pertemuan Yesus dengan pegawai istana yang tinggal di Kapernaum itu, untuk mengetahui apa ciri-ciri bahwa iman kita adalah iman yang bertumbuh, bukan iman yang masih bayi. Sudah sekian tahun jadi orang Kristen, imannya masih bayi. Wah, itu sama seperti sudah anak umur 12 tahun berjalan gak bisa, makan masih disuapin dan lain sebagainya. Kita kasihan. Dan kita sebagai orang tua kalau diberi kepercayaan mengurus anak yang demikian juga, aduh Tuhan kok ngurus anak yang demikian. Tapi itulah faktanya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, bahkan di dalam Alkitab juga sudah diperintahkan kita harus bertumbuh secara rohani. Dan dari peristiwa yang kita pelajari di Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54, kita akan belajar ciri-ciri iman yang bertumbuh. Yang pertama, iman yang bertumbuh itu adalah iman yang mencari Yesus tidak hanya saat ada masalah. Iman yang bertumbuh adalah iman yang mencari Yesus tidak hanya saat ada masalah. Saya bacakan di ayat 47. Saya kira tadi Bapak Ibu Saudara sudah berkesempatan membacanya dengan pembawa acara. Saya bacakan di ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kenapa kok saya menyimpulkan bahwa iman yang bertumbuh itu adalah iman yang tidak cari Yesus saat ada masalah? Karena rupanya pegawai istana di Kapernaum ini baru nyari Yesus ketika anaknya hampir mati. Dan tidak ada cerita sebelumnya di dalam catatan Alkitab bahwa dia tertarik ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan di mana Yesus ada di situ, mengajar di situ, tidak ada. Sehingga saya menyimpulkan, wah ini bukan iman yang diinginkan Tuhan, nyari kalau butuhnya saja. Kita pun juga nggak suka ya kalau anak kita
ngobrol dengan kita ketika dia butuh saja. Pak minta sangunya, tapi begitu sudah dikasih sangu nggak pernah ngobrol gitu ya. Sudah pulang sekolah diem aja, makan diem aja. Kita nggak mau punya anak yang nggak gubris kita dan baru ngobrol dengan kita kalau butuh. Kita juga nggak suka punya teman nelpon, WA, hubungi baru kalau butuh. Kalau nggak butuh nggak ada apa-apa. Ya. Pada umumnya kita begitu ya. Tapi juga Tuhan tidak mau bahwa meskipun Dia selalu siap menerima kita dalam segala keadaan kita, tapi iman yang bertumbuh tidaklah demikian. Cari Tuhan saat ada masalah datang. Kalau nggak ada masalah ya nggak cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada paradoks di dalam iman. Slide berikutnya. Ini sudah saya jelaskan, slide berikutnya. Ya, paradoks iman yang lemah dan iman yang kuat. Iman yang kuat itu justru Anda, Bapak Ibu Saudara, merasa lemah. Pak Pendeta, iman kuat kok malah merasa lemah. Ketika Bapak Ibu Saudara punya iman yang kuat, justru saat itulah Bapak Ibu Saudara merasa lemah dan semakin butuh Tuhan. Itulah iman yang kuat. Ketika kita butuh Tuhan, ada masalah nggak ada masalah, iman Bapak Ibu Saudara dianggap kuat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan dan butuh Tuhan, ada masalah, tidak ada masalah, itu iman kuat. Cari Tuhan. Justru sebaliknya, slide berikutnya, iman yang lemah itu ketika Bapak Ibu Saudara merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa ngurus semuanya sendiri sehingga nggak perlu Tuhan, itu imannya justru lemah. Itu paradoksnya. Kelihatannya berlawanan tapi kebenarannya demikian. Iman yang kuat justru yang merasa lemah dan mau mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, butuh Tuhan. Iman yang lemah justru yang merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa melakukan sendiri sehingga nggak butuh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang yang demikian pada umumnya tidak sering kita jumpai di gereja. Ya, karena mereka munculnya kadangkala saja. Kalau saya menggunakan istilahnya Pak Sony, Kristen napas. Natal dan Paskah baru muncul. Kalau nggak napas, nggak muncul, ya. Atau kalau dalam istilah yang saya gunakan adalah pas saat masalah baru muncul. Udah lama nggak kelihatan, gitu. Kelihatan ada apa? Ya Pak, saya ada masalah begini begitu. Tuh nggak apa-apa juga Tuhan Yesus mau menerima, tapi itu bukan iman yang bertumbuh, itu iman yang masih bayi. Meskipun sudah lama jadi orang Kristen, nyari Tuhan kalau pas perlu aja, itu iman yang masih baik. Pak Pendeta doain gini. Tapi sebelum itu nggak pernah melibatkan Tuhan di dalam keluarganya, di dalam hidupnya, ngontak Pak Pendeta untuk didoain juga nggak pernah. Sehingga kadang-kadang iman yang seperti ini oleh Tuhan justru diizinkan dapat masalah. Kenapa? Karena Tuhan pingin orang itu datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tahu nggak, kamu lemah, kamu terbatas, kamu butuh aku. Dan aku siap menolongmu. Tapi begitu masalah selesai, hilang lagi dari gereja. Mengapa? Karena imannya bayi. Ya. Kalau ada istilah lain, Kristen kapal selam, nyelemnya lama munculnya. Ya. Tapi saya harap keempat anak ini tidak demikian ya. Para orang tua, para guru sekolah minggu akan membimbing mereka supaya imannya bertumbuh. Jangan sampai setelah dibaptis ngilang nggak kebaktian. Ada yang begitu. Dicelupin ke air, wah, udah seger, udah basah, hilang dari peredaran. Dikunjungi tetap nggak mau muncul. Ada banyak persoalan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh justru bersandar dan mengandalkan Yesus senantiasa saat ada masalah maupun saat tidak ada masalah. Ya. Iman yang bertumbuh justru bersandar dan mengandalkan Yesus senantiasa saat ada masalah, saat tidak ada masalah. Amsal 3 ayat 6 berkata demikian. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Justru ketika kita bersandar mengandalkan Tuhan, itulah saat iman kita kuat. Ya. Pak, saya udah nggak butuh Tuhan, ini mah masalah sepele, saya bisa ngerjain. Tetapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu, Dia akan meluruskan jalanmu. Kalau itu menuju jurang, Dia akan ingatkan, Dia akan
memberitahu bahaya, bahkan mencegah, melindungi supaya kita tidak masuk ke jurang. Tapi kalau kita saat nggak ada masalah, nggak peduli dia, begitu diingatkan kita juga nggak peduli, begitu ditabrak oleh masalah, wah baru ingat Tuhan. Saat di rumah sakit, saat ditagih hutang oleh orang, saat di penjara, baru ingat Tuhan. Saat gak ada masalah, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Atau Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita khawatirkan, makanan, minuman, pakaian, akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah iman yang bertumbuh, yang mengandalkan Tuhan. Saat ada masalah, saat tidak ada masalah, suka bersekutu dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara adalah Kristen napas atau Kristen kapal selam atau cari Tuhan saat butuh, iman itu masih bayi. Meskipun saudara sudah lama dibaptiskan, sudah berapa lama sejak dibaptis? 15 tahun misalnya ya. Tapi ke gerejanya, bersekutunya, cari Tuhannya, baca Alkitab tiap hari, nggak baca Alkitab, wah, bahkan ada yang sombong gini, wah saya sudah tahu khotbah Pak Pendeta, nggak perlu datang ke gereja, saya sudah lebih pintar dari Pak Pendeta. Oke, nggak masalah ya. Tapi masalah buat Tuhan, karena iman kita masih bayi dan Tuhan memerintahkan kita imannya bertumbuh. Ciri iman yang bertumbuh pertama itu tidak mencari Tuhan saat ada masalah, tapi mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Tidak saja itu, ciri iman yang bertumbuh adalah iman yang rela ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan. Ayat 48, ini ada orang butuh pertolongan, yaitu pegawai istana yang tinggal di Kapernaum, butuh pertolongan, anaknya hampir mati, kok malah diomeli sama Tuhan Yesus katanya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tapi kata kamu itu ditulis dalam bentuk jamak, artinya Yesus ngomong tidak saja kepada pegawai istana itu, tapi kepada orang Galilea juga, karena mereka tempat Yesus besar nggak percaya Yesus, bahkan saudara-saudaranya pun nggak percaya Yesus pada saat itu. Ketika mereka melihat mujizat Yesus, mereka komentar gini, orang Galilea tempat Yesus bertumbuh, tempat Yesus dibesarkan. Loh ini kan anaknya Yusuf, anaknya Maria, sekarang kok begini? Kami nggak percaya, wong dulu anak tukang kayu kok begini begitu ya. Mereka nggak percaya. Bapak Ibu Saudara kalau mau lihat di Alkitab itu di ayat 44 di bawahnya ada penjelasan, bisa buka Matius 13:57, atau kalau di gadget biasanya ada tanda bintang, bintangnya kita klik menunjuk ke Matius 13 ayat 57, karena keluarganya sendiri tidak percaya kepada Yesus. Yang ditegur Tuhan Yesus adalah sikap bahwa mereka harus melihat dulu baru bisa percaya. Iman yang bertumbuh nggak perlu lihat dulu baru percaya. Iman yang bertumbuh tidak demikian. Tapi Yesus mengoreksi itu, ya. Bagi mereka yang imannya masih bayi, harus lihat dulu baru percaya. Bagi iman yang sudah bertumbuh, nggak perlu lihat buktinya, sudah bisa percaya. Bagi yang sudah bertumbuh justru berani berkata seperti Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan buktinya, tapi sudah percaya, itulah iman yang bertumbuh. Sehingga Yesus dengan lembut menegur mereka dan mulai menunjukkan kesalahan mereka. Tetapi kalau nggak siap dikoreksi, itu bukan ciri iman yang bertumbuh. Anak kecil kalau kita senggol, nangis. Atau kalau kita nasihatin, atau kita marah, atau kita peringatkan, kita cegah, nggak mau, aku harus begini gitu ya. Anak kecil, itu iman kecil juga seperti itu. Ketika dikoreksi, ketika ditegur, marah. Oh, gue nggak berteman lagi sama lo. Nggak minta tolong kamu lagi. Padahal tegurannya baik, tapi karena ditegur, dikoreksi, ya. Jadi iman yang bertumbuh itu justru iman yang mau ditegur, mau dikoreksi. Ya, slide berikutnya. Yang lemah iman
menolak untuk percaya sampai itu terjadi. Yang kuat iman justru melihatnya sebagai sesuatu yang telah dilakukan di dalam diri mereka sebelum melihat itu dalam kenyataan. Slide berikutnya. Ini sudah saya jelaskan, slide berikutnya. Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bahkan Amsal memberitahu kita dianggap bijak kalau kita mau mendengar koreksi dan teguran. Amsal 1 ayat 7, slide berikutnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Justru kalau kita menolak teguran koreksi, kita menurut Amsal, ya bukan kata saya, menurut Amsal kita dianggap bodoh. Kamu itu begini begitu loh. Kalau jadi mahasiswa, kalau jadi siswa itu begini begitu. Aku sudah tahu. Ngapain sih kamu ikut campur, ngasih tahu. Orang yang demikian menurut Amsal adalah orang bodoh karena menghina hikmat dan didikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, iman bayi itu tidak mau menerima koreksi. Mereka terlalu sombong untuk menerima koreksi, apalagi teguran. Sehingga saya pun ketika dikoreksi, ditegur secara empat mata atau di dalam rapat atau di dalam suatu diskusi, biasanya mungkin pertama-tama saya reaktif gitu ya, nggak terima. Tapi ketika pulang memikirkan, omongannya orang itu benar juga ya. Pada umumnya kita nggak suka ditegur, pada umumnya kita nggak suka dikoreksi, tetapi ketika kita renungkan, kita pikirkan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, kita rela rendah hati menerima koreksi dan teguran, lalu minta pertolongan orang lain untuk berubah. Sehingga sebagai penerapan, kalau memang iman kita bertumbuh, kalau Bapak Ibu Saudara ditegur, dikoreksi orang lain, entah anak kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, Pak Pendeta dan lain sebagainya, itu berarti kita belum sempurna. Saya seringkali bersyukur ketika dikoreksi, saya belum sempurna. Itu berarti kita perlu bertumbuh. Itu berarti orang itu mengasihi saya. Terima kasih ya, sudah dikoreksi, sudah ditegur, kamu mengasihi saya. Orang itu peduli pada kebaikan kita, peduli pada kebaikan banyak orang, sehingga memikirkan untuk mengoreksi, menegur kita. Saya berdiskusi dengan beberapa orang, memikirkan bahwa kenapa yang sudah dibaptis tidak semua mau terlibat di dalam pelayanan. Sehingga saya bersyukur kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari Rabu kemarin, ini seperti menjadi rentetan atau bagian dari gerbong kereta api yang nanti saya harap puncaknya di ulang tahun gereja. Karena ulang tahun gereja temanya siap menjadi berkat. Gimana kita bisa siap menjadi berkat kalau orang yang sudah dibaptis di gereja ini aja nggak mau melayani. Sehingga saya bersyukur kemarin Rabu disampaikan, menantang Bapak Ibu Saudara, ayo yang sudah dibaptis, yang sudah pernah mengucapkan perjanjian gereja baptis, yang sudah pernah menyatakan saya ikut Yesus, melayani. Kalau saudara hanya jadi penonton, itu perlu dikoreksi, perlu ditegur. Saya menyampaikan ini bukan karena saya benci, tapi karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengasihi gereja ini, mengasihi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang lain yang menegur kita, kalau iman kita memang dewasa, kita akan membuka telinga, memeriksa apakah itu benar, belajar rendah hati, menerima koreksi, kalau memang benar kita perbaiki, supaya kita lebih baik bertumbuh, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu visi misi gereja kita, menjadi berkat bagi orang. Iman yang bertumbuh tidak saja mencari Tuhan senantiasa, tidak saja rela ditegur dan dikoreksi Tuhan, tapi juga iman yang sabar tapi tidak mendikte Tuhan dan tidak mendikte Tuhan. Ayat 49 saya bacakan. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Pegawai istana itu hanya peduli perkara jasmani. Kalau anakku fisiknya, jasmaninya mati gimana? Tapi dia nggak memikirkan
Bagaimana kalau anakku mati belum kenal, belum percaya kepada Yesus, masuk neraka dong? Dia belum memikirkan itu. Hanya memikirkan anakku kalau Tuhan gak datang, dia akan mati. Dan imannya ini iman yang gak sabar. Datang Tuhan, cepat datang ke rumahku. Imannya juga terbatas. Dia kira bahwa untuk menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus harus datang, duduk dekat pasiennya, lalu mengatakan sesuatu untuk menyembuhkan anaknya. Sehingga pikirannya, Tuhan datang ke rumahku supaya anakku sembuh. Karena pikirannya terbatas. Dengan pikiran yang terbatas itu, tapi pada saat yang sama dia nggak sabar, panik bahwa masalahnya harus segera teratasi, dia mendikte Tuhan. Sekarang Tuhan datang ke rumahku, kalau enggak anakku mati. Sehingga kalau kita hanya peduli kepada kebutuhan jasmani, itu iman kita masih bayi. Aku kalau setia melayani dapat apa sih? Aku kalau setia ke gereja dapat apa sih? Dikasih sembako enggak? Ya, itu berarti iman kita masih bayi. Dapat apa saya dari gereja? Kalau saya sama-sama hari Minggu pergi arisan, saya dapat makan. Oh, by the way, nanti keluarga yang anak-anak yang sudah dibaptis menyediakan snack ya. Jangan khawatir. Tapi kadang-kadang kita membandingkan pergi ke gereja nggak dapat apa-apa, pergi ke arisan dapat makan, Pak Pendeta. Ya. Itu iman kita masih bayi. Karena lihat yang jasmani saja. Apalagi iman yang mendikte Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya berhenti dari gereja. Ada pernah saya lupa dapat kesaksian dari siapa ya. Dia minta didoakan. Pak Pendeta, jemaat tolong doakan ya supaya ini istri saya hamil, supaya anak saya laki-laki. Kalau nggak laki-laki, saya nggak tahu nih mesti gimana. Begitu nggak laki-laki anaknya lahir, berhenti ke gereja, saudara. Siapa yang ngatur jenis kelamin? Karena dia merasa doanya Pak Pendeta nggak manjur, doanya jemaat nggak manjur, kok anak saya nggak persis seperti yang saya maui, laki-laki. Ini kan dikte Tuhan, kamu siapa, Tuhan siapa. Ini orang ini lupa bahwa dia ciptaan dan Tuhan. Sehingga iman yang bertumbuh justru adalah iman yang mau sabar terhadap Tuhan. Pegawai istana itu mendikte Tuhan. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Dia nggak sabar dan pikirannya terbatas, mengira kalau Tuhan itu hanya bisa menyembuhkan kalau dekat dengan pasien. Mereka yang masih bayi selalu ingin curhat masalahnya kepada Tuhan, sekaligus ngasih tahu, gini loh Tuhan, jalan keluarnya kayak begini. Ini kan kita keminter ya, lebih merasa lebih pandai dari Tuhan. Memberitahu Tuhan cara mengatasi masalah itu. Justru yang dewasa atau imannya bertumbuh, mereka curhat masalahnya kepada Tuhan, mengajukan permohonan kalau boleh Tuhan, tapi penutupnya selalu bukan kehendak saya yang jadi, dan kalau kehendak saya nggak jadi, saya juga terima, nggak akan mutung dengan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ini sudah disaksikan di KPW Keranggan dan KPW Depok. Ini kesaksian Bu Ellen sebenarnya. Ketika kami mau pindah ke Cibubur, Bu Ellen sebelumnya sudah mengajar honorer di Lampung di SMP negeri. Lalu mau pindah, berharap supaya di Jakarta juga bisa melanjutkan mengajar. Dia mengurus NUPTK, nomor unik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kita sudah memenuhi persyaratan, sudah berdoa kepada Tuhan, sudah mengusahakannya dengan sekuat tenaga, nggak dikasih sama Tuhan. Begitu di Jakarta, selesai kemarin wisuda di STT Baptis Jakarta, lalu diminta mengajar di STT Baptis Jakarta, lalu sekalian diurus nomor induk dosen,
semuanya diberi kelancaran. Termasuk yang terakhir kemarin, kami sekeluarga, saya dan Bu Ellen khususnya, tidak berharap bahwa itu diberikan, bukan tidak berharap ya. Maksudnya kalau Tuhan memberi kami terima, kalau tidak pun tidak kecewa. Kami berserah pada Tuhan. Bu Ellen mendaftar program pemerintah itu P3K ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu sekelas pegawai negeri sipil, tapi ada beberapa item atau hal yang tidak diberikan. Mungkin pensiunnya tidak atau bagaimana gitu ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ikut daftar, ikut memasukkan semua berkas. Saat memasukkan berkas, waduh, ada yang ketinggalan karena petugas sebelumnya memberitahu nggak perlu itu diunggah, nggak perlu itu diupload, sehingga nggak diunggah. Tapi pengumuman berikutnya itu harus diunggah. Ya sudah, kami nggak kecewa, tapi berserah pada Tuhan. Kalau Tuhan mau silahkan, kalau enggak pun nggak apa-apa. Tiba-tiba ada nomor 021 nelpon. Bu Ellen, ini kami dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Tolong file itu yang surat yang syarat yang harus ada, kirimkan ke saya, nanti saya unggah. Nggak kenal orangnya, nggak ini dan lain sebagainya. Dan Bu Ellen biasanya kalau telepon yang nomornya tidak ada di data kontaknya nggak akan diangkat, tapi pada waktu itu diangkat dan dijawab, sehingga tahu informasi itu, diserahkan filenya, diunggah oleh orang itu sehingga persyaratan semua terpenuhi. Ikut ujian 2 kali, ujian yang pertama lumayan, teman-temannya ngasih tahu, wah nilainya tertinggi ya dan lain sebagainya. Ujian kedua, internetnya lelet dan lain sebagainya, ada kacau, sehingga ya sudah terserah Tuhan. Yang terjadi beberapa minggu yang lalu ada pengumuman lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mungkin mulai akhir Mei atau awal Juni akan ditempatkan di KUA terdekat ya, karena KUA sekarang tidak mengurusi agama Islam saja tapi juga Kristen, Hindu dan sebagainya, sehingga itu berkat Tuhan buat kami ya. Jadi nanti kalau misalnya Bu Ellen pagi atau siang tidak di rumah, mungkin sedang harus berkantor itu ya, karena dia diterima sebagai pegawai negeri sipil tapi bukan jenis yang umum ya, ini yang P3K istilahnya ya. Itu berkat Tuhan. Tapi ketika kami mengajukannya kepada Tuhan, kami mengajukan Tuhan, kalau Tuhan mau silahkan, kalau Tuhan nggak mau nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Ini bukan iman yang mendikte Tuhan. Dan harusnya kita, kalau iman kita mau dewasa seperti ini. Nggak perlu mendikte Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan sabar, kita perlu belajar sabar. Karena Tuhan sanggup. Slide berikutnya. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Meskipun kita ngatur, Tuhan ini yang bagus keluar sekarang, dapat rezeki sekarang, kalau besok sudah nggak bagus lagi dan lain sebagainya. Seolah-olah kita lebih pintar, lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih tahu waktu daripada Tuhan. Tapi ayat Efesus 3:20 memberitahu, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan atau pikirkan. Sehingga nyerah saja kepada Tuhan. Kalau dikasih disyukuri, kalau nggak dikasih ya nggak usah kecewa, nggak usah marah, mutung kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, iman yang bayi selalu ingin Yesus datang sekarang Tuhan, cepat sekarang. Kalau nggak segera menolongku, awas tuh. Itu iman bayi. Bahkan kalau Yesus nggak segera menolong, cari cara lain, termasuk melibatkan kuasa lain, atau pergi ke pihak lain untuk minta bantuan, melakukan cara-cara yang keliru. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebagai penerapan di bagian ini, semakin sabar kita menantikan pertolongan Tuhan, semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin bertumbuh iman kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan, kamu gak butuh ini, kayaknya kamu gak butuh ini, tapi aku tahu kamu perlu ini, dan aku tahu ini yang terbaik bukan kamu, tak beri. Ini kayak saya sering melukiskan kepada beberapa orang yang
saya bicara. Ketika kita mengharapkan sesuatu dan menjadikan sesuatu itu seolah-olah penting, berharga dan berhala kita, sehingga Tuhan, kalau Tuhan datang, saya nggak perlu Tuhan datang, yang penting saya dapat berkat yang dari Tuhan, nggak perlu Tuhannya gitu. Tapi Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau dia dicari, tidak saja berkatnya yang dicari, Tuhan juga dicari. Nah, pegawai istana yang tinggal di Kapernaum dan beberapa orang Galilea itu nyari Tuhan kan nyari mujizat, bukan karena nyari Tuhan, bukan karena butuh Tuhan dan juru selamat, tapi karena nyari mujizat. Kadang-kadang kita berlaku demikian. Udah nggak penting Bapak datang, yang penting uangnya aja dikirim. Waduh. Atau kepada anak atau cucu atau keponakan kita, oke, Uti datang, Tante datang, Bude datang, yang direbut duluan hadiahnya, berkatnya, orangnya nggak dipeduliin. Bukan itu maunya Tuhan. Sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan udah tahu kok. Sehingga lebih baik kita berserah. Tuhan, kalau Tuhan menganggap ini kebutuhan saya, Tuhan pasti memberikan. Dan saya tidak menjadikan ini sebagai berhala. Saya perlu Engkau. Engkau jauh lebih penting daripada barang ini, daripada perkara ini. Itu yang dikehendaki Tuhan. Iman yang bertumbuh adalah iman yang demikian. Sehingga kepada yang orang yang demikian, Tuhan justru malah ngasih. Ingat peristiwa Salomo, dia nggak minta harta kekayaan, dia malah minta hikmat. Malah oleh Tuhan, kamu nggak minta kekayaan, aku beri. Aku tahu kamu membutuhkan. Sehingga justru kalau kita merasa membutuhkan sesuatu dan seolah-olah itu berhala kita, segalanya bagi kita, mungkin Tuhan malah nggak ngasih. Kamu lebih perlu barang itu daripada aku, nggak tak kasih. Karena Tuhan mau melatih, yang dicari adalah Dia, bukan barang. Iman yang bertumbuh adalah iman yang semakin sabar kepada Tuhan dan tidak mendidik Tuhan atas solusi masalah yang kita hadapi. Iman yang bertumbuh justru iman yang gak perlu melihat bukti, tapi percaya pada perkataan Yesus meski belum melihat bukti. Ayat 50 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Tadi dia minta, Tuhan datang ke rumahku, anakku hampir mati. Sekarang Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya yang dikatakan Yesus, lalu pergi. Percaya meskipun belum lihat buktinya. Inilah iman yang bertumbuh, percaya kepada firman Tuhan meskipun belum melihat buktinya. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak yang baru dibaptis itu tentang perpuluhan. Perpuluhan kadang kita nggak lihat buktinya, tapi Tuhan sudah menjanjikan, ujilah aku, coba saya, tes saya. Kamu memberikan perpuluhan, apakah aku nggak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan? Uji saya deh. Gitu. Tuhan mau diuji, Tuhan mau dites. Tapi apakah kita setia? Ada yang coba-coba, deh aku tak ngasih perpuluhan deh, ngetes, ngasih perpuluhan 100.000, besok dapat angpau, dapat cuan, dapat untung 1 juta, enggak ya? Itu pola pikir bisnis, padahal kita sudah diberkati Tuhan luar biasa sebelum kita bisa memberi persembahan ataupun perpuluhan. Tapi Tuhan tetap mau, silakan uji saya, apakah saya enggak akan mencurahkan berkat kepadamu kalau kamu jujur dan setia dengan perpuluhan. Tapi banyak orang yang sudah dibaptis pun lupa perpuluhan, gak mau ingat perpuluhan. Karena itu urusan iman yang dewasa atau tidak. Iman yang dewasa belum melihat bukti berani memberi. Karena Tuhan sudah menjanjikannya di dalam Alkitab. Ada banyak perintah yang disertai janji dalam Alkitab. Jika kita mau melaksanakannya, meskipun kita belum melihat, itu tanda iman kita bertumbuh. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Ada banyak perintah janji di dalam Alkitab. Pilihannya mau iman kita bertumbuh, iman kita dewasa. Pak Pendeta, enggak cukup kalau dikasihkan perpuluhan. Kamu bilang enggak cukup, Tuhan bisa mencukupkan.
Orang-orang yang tokonya tutup hari Minggu supaya bisa melayani Tuhan, diberkati Tuhan di hari Senin sampai Sabtu. Kalau nggak percaya coba aja deh. Orang yang tetap buka hari Minggu masih kurang juga, ngeluh ke sana kemari. Ada, waduh ay. Lah ngapain buka hari Minggu tapi tetap ngeluh. Jadi iman yang dewasa, iman yang bertumbuh, percaya pada perkataan Tuhan meski tidak melihat buktinya. Iman yang dewasa yang bertumbuh itu juga selalu menghubungkan hidupnya dengan Yesus. Di ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar baik bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi orang ini nggak ngecek, baru nyampe ke rumahnya 1 hari lewat, ya. Dan ayat 53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa saja ketika anaknya sembuh dia, wah ini memang mungkin penyakitnya sudah selesai. Tapi dia tidak menghubungkan dengan itu. Justru di ayat 53 dia menghubungkan, dia ingat bahwa pada jam itu, pada jam anaknya sembuh, pada jam itulah Yesus berkata, pergilah anakmu sembuh. Dia menghubungkan hidupnya dengan Yesus. Setelah doa terkabul, kadang-kadang orang yang tidak dewasa imannya atau imannya masih bayi cenderung untuk menjelaskan, wah ini kebetulan sudah waktunya sembuh. Atau menjelaskan, ini usaha saya sendiri, ini hebat saya sendiri. Tetapi orang yang dewasa imannya selalu menghubungkan bahwa berkat yang saya peroleh, rezeki yang saya dapat, kelancaran acara dan semua itu berkat Tuhan. Ya, saya ikut bersyukur bersama keluarga Pak Sabari, keluarga Pak Agus, keluarga Pak Jose, ya. Tadi sebelumnya direncanakan di Gereja Baptis Cibubur. Tapi melihat tamu kemarin di Kebayoran dan segala sesuatunya, saya mikir, wah nggak cukup juga kalau di Cibubur. Dan ketika saya menyaksikan di sana, semuanya indah, grande gitu. Saya merasa ruang kebaktiannya, jalan di altarnya, dekorasi tempat mempelai berdua duduk dan semua, waduh. Bukan saya meremehkan di sini ya, tetapi Tuhan sudah mengatur, meskipun mungkin pada awalnya ada beberapa orang kecewa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatur, itulah yang terbaik. Dan ketika kita menghubungkan ini bukan karena ini dan itu, panitia ini dan itu, bukan. Tapi karena kehebatan Tuhan yang mengatur bahwa semuanya terjadi begitu indah. Itulah iman yang dewasa, ketika kita menghubungkan segala sesuatu dengan Tuhan. Tidak terbatas pada ucapan syukur saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Saya mohon izin kesaksian dari Bu Grace. Ketika kami berkunjung ke kantornya, saya mendapat kesaksian ya. Ketika ditawari suatu pekerjaan yang kelasnya tinggi gitu ya, Bu Grace bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa kok saya ditempatkan di tempat seperti ini? Demikian juga kita perlu memikirkan hal itu. Kalau kita ditempatkan di suatu tempat, Tuhan mau apa kok saya diberi kepercayaan sehebat ini? Kok saya diberi berkat seperti ini? Kok saya diberi kesempatan seindah ini? Setiap kita dalam pekerjaan, profesi apapun selalu perlu pikirkan, Tuhan maunya apa kok saya ditaruh di sini? Dan sebagainya. Apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Berkaitan dengan apa yang kita terima. Iman yang bertumbuh adalah iman yang selalu menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Bahwa hidup kita di rumah, di gereja, di tempat kerja, di kampung dan sebagainya selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita menikmati rezeki, berkat dan lain sebagainya, itu karena Tuhan, bukan karena hebat kita. Iman yang bertumbuh yang terakhir juga iman yang rela membawa orang lain percaya pada Yesus, ayat 53. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ia dan seluruh keluarganya.
Bagaimana seluruh keluarganya bisa percaya? Karena pegawai istana yang tinggal di Kapernaum ini cerita kepada keluarganya, ini aku minta pertolongan Yesus, dan pada waktu itu Yesus ngomong pas jam sekian, dan kamu mulai sembuh jam sekian. Anaknya diberitahu, istrinya diberitahu, akhirnya semua percaya kepada Yesus. Ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa pegawai inilah yang memimpin seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Slide berikutnya. Pegawai istana ini melihat pentingnya memimpin orang lain untuk beriman pada Yesus karena dia sudah menikmati berkatnya. Minggu yang lalu saya menyampaikan dalam firman Tuhan, saksi yang efektif bagi Yesus adalah kalau antusias. Biasanya antusias sudah merasakan berkat, merasakan terbukti Yesus seperti apa sehingga membagikan pada orang. Pegawai istana ini yang memimpin seluruh keluarganya beriman kepada Yesus. Slide berikutnya. Orang yang paling sehat, orang yang paling kaya sekalipun kalau nggak punya Yesus dalam hidupnya, keadaannya berbahaya. Termasuk kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil keputusan percaya kepada Yesus, keadaan kalian, keadaan Bapak Ibu Saudara bahaya. Kalau mati, tamat kita selamanya di neraka. Karena hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Di luar Yesus nggak ada. Dan kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Slide berikutnya. Yang dewasa iman justru mau mengusahakan agar anaknya, cucunya, menantunya, suaminya, istrinya percaya kepada Yesus seperti yang sudah mereka alami, terutama dari rumah tangga atau keluarga sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai penerapan bagian ini, iman kita akan bertumbuh ketika kita peduli atau mengusahakan orang lain selamat dan percaya kepada Yesus. Iman kita bertumbuh bila kita peduli kebutuhan Yesus dan pekerjaannya. Kenapa enggak gereja? Pak, saya masih ada masalah ini. Alasan terus ada masalah. Masalahmu enggak bakal selesai. Kecuali kamu datang kepada Yesus. Melangkah berjalan di dalam iman, Tuhan akan urus masalah. Wah Pak, perasaan saya begini begitu. Kamu peduli perasaanmu, kamu enggak peduli perasaan Tuhan. Sudah jadi Kristen sekian lama, dibaptis sudah sekian belas, 10 tahun dan sebagainya. Kapan melayani Tuhan? Kapan peduli pada pekerjaan Tuhan? Kalau peduli urusan kita gak akan selesai. Setrikaan tiap hari ada. Cucian tiap hari ada, gak bakal selesai. Gak akan bisa melayani Tuhan. Nunggu mati gak bisa. Nunggu stroke nanti kecewa. Aduh, sudah stroke gak bisa melayani Tuhan lah. Dulu waktu gak stroke ngapain aja? Ngerjain setrikaan Pak. Sebagai penutup, para baptisan, ini baru tahap awal perjalanan iman kalian. Bertumbuhlah. Saya menantikan karya kalian. Saya nggak ingin kalian seperti orang yang sudah dibaptis lalu menghilang. Nggak ada pelayanan, nggak ke gereja, dipengaruhi, diundang, dibujuk, dirayu, dikunjungi berkali-kali tetap nggak mau. Nggak tahu pikirannya ikut Yesus itu gimana. Ikut Yesus tapi nggak mau melayani Yesus itu nonsens. Sehingga beri kepada diri kalian segala yang kalian perlu untuk bertumbuh dan bertumbuhlah. Yosafat, Leonel, Dennis, Angel, bertumbuhlah iman. Kita para orang tua, para guru sekolah minggu yang sudah lebih dahulu makan asam garam kehidupan, bertanggung jawab membimbing mereka, menolong mereka. Termasuk anak-anak kita yang lebih dewasa, lebih tua dari mereka, tapi masih perlu bimbingan kita perlu tegur ingatkan. Gak apa-apa mereka marah kepada kita. Terserah kamu mau marah kepada aku menegur kamu karena aku mengasihimu kok. Tapi mereka perlu diingatkan untuk bertumbuh. Karena ini bukan komunitas badminton. Gereja ini bukan komunitas badminton, rame kalau ada yang main badminton. Atau gereja ini bukan komunitas pingpong, rame kalau ada yang main pingpong. Bukan. Gereja ini adalah komunitas di mana orang percaya bertumbuh bersama. Jadi mari kita bertumbuh bersama. Gimana caranya bertumbuh? Caranya bertumbuh ya baca Alkitab tiap hari. Setelah itu berdoa, menjadi anggota gereja yang setia berbakti.
berusaha hidup suci dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Slide berikutnya, mempunyai kawan-kawan Kristen untuk mengingatkan kita, menegur kita. Kalau saudara sudah nggak pernah sekolah minggu, makin lari dari sekolah minggu, dari kaum muda, kapan saudara beriman? Anak kita, cucu kita ingatkan, dek sekolah minggu, nak kaum muda. Kalau mereka makin lari, nanti kalau sudah terjerumus kepada hal-hal yang mengerikan, baru Pak Pendeta tolong doain. Nah, selama ini ngapain aja? Sebelum itu terjadi, anak kita, cucu kita ingatkan, bawa kembali. Minta nasihat Pak Pendeta atau guru sekolah minggu jika ada masalah, bersaksi kepada orang yang belum percaya. Itu cara kita bertumbuh. Dan Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah iman yang mencari Yesus, selalu mencari Yesus, ada masalah atau enggak. Iman yang rela ditegur, dikoreksi oleh Tuhan. Slide berikutnya, iman yang sabar dan tidak mendikte Tuhan. Iman yang percaya pada perkataan Yesus meski belum melihat buktinya. Dan iman yang mau membawa orang lain percaya pada Yesus. Slide berikutnya. Serta iman yang selalu menghubungkan hidupnya dengan Yesus. Bertumbuhlah iman kita. Bertumbuhlah iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur upacara baptisan untuk keempat saudara kami berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa iman mereka bertumbuh. Kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing agar iman kami bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh ya Tuhan, mampukan kami evaluasi dan mengevaluasi sudah berapa lama sejak kami dibaptis dan bagaimana pertumbuhan iman kami. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu Walau ku tak dapat melihat, imanku tetap kuat di dalam Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki
di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Yosafat, Leonel, Dennis, dan Angel. Berkati mereka supaya iman mereka bertumbuh. Berkati orang tua mereka, keluarga mereka supaya menolong iman mereka bertumbuh. Berkati mereka supaya rela mendengar teguran, koreksi, bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh. Kami bersyukur juga bahwa keluarga Pak Simon Daniel, Bu Ina, keluarga Pak Sony, Bu Lita, keluarga Pak Martin, Bu Mera, dan keluarga Pak Cia, Bu Tanfani menyediakan snack untuk kami nikmati bersama-sama setelah kebaktian. Berkatilah mereka yang sudah menyediakan ini semua. Demikian juga berkatilah seluruh jemaatmu. Kami akan mengakhiri kebaktian ini, kiranya Tuhan berkenan akan bakti kami. Melalui setiap pesan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, meteraikanlah, karena hamba-Mu tidak punya kuasa mengubah orang, tetapi Roh-Mu yang kudus dengan firman yang sudah disampaikan berkarya secara luar biasa untuk mengingatkan kami kembali akan janji kami ketika kami dibaptiskan untuk mengikut Yesus, untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus junjungan kami. Tolonglah setiap pribadi, hadirlah di dalam pergumulan mereka dan mampukan mereka untuk senantiasa melibatkan Tuhan ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah, mereka melibatkan Tuhan. Mampukan jemaat-Mu mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Mampukan jemaat-Mu mengatasi masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup mereka dengan kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan. Mampukan jemaat-Mu melihat bahwa pekerjaan mereka adalah rezeki yang dari Tuhan, adalah pertolongan, kemurahan, anugerah Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan menikmatinya bersama keluarga dan peduli kepada pekerjaan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu di dalam kehidupan keluarganya agar damai sejahtera, harmonis, saling mengasihi, saling mengampuni. Nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga mereka. Lebih dari semuanya itu, mampukan kami semua semakin mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Kami minta Tuhan beserta dengan kami, tidak saja di tempat ini, tapi sepanjang perjalanan hidup kami, karena kami tidak sanggup kecuali Tuhan menjagai, membentengi, melindungi, dan memberkati kami. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silahkan yang baru saja dibaptis ikut berdiri dengan saya untuk menerima ucapan selamat dari jemaat. Dan keluarga Pak Simon, keluarga Pak Cia, keluarga Pak Sony, dan keluarga Pak Martin sudah menyiapkan